Hai guys, balik lagi bersama Kepoin dan Sampah antariksa memasuki atmosfer bumi hampir setiap hari. Para ahli di bumi melacak sebagian besar sampah ini. Sekitar 400 insiden seperti ini terjadi setiap tahun. Tapi, tidak semua puing antariksa dapat dilacak. Beberapa bagian satelit mungkin saja jatuh ke bumi. Alhasil, akan terjadi hujan meteor setiap malam. Sampah yang jatuh dari langit melaju sangat cepat dan menyebabkan kehancuran parah. Untungnya, semua ini tidak terjadi. Hanya sedikit orang yang pernah melihat jatuhnya puing-puing antariksa. Dalam sejarah, hampir tidak ada kejadian di mana satelit yang jatuh merusak properti seseorang. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada objek antariksa saat jatuh, kita harus memahami bagaimana objek ini terbang mengitari bumi begitu lama. Bayangkan kamu bekerja di Badan Meteorologi. Hari ini, kamu meluncurkan satelit ke orbit bumi untuk memantau iklim planet kita. Satelit ini dipasang di roket. Roketmu lepas landas dan mencapai kecepatan 40.000 km per jam. Ini lebih cepat daripada kecepatan peluru dan kecepatan suara. Akselerasi ini diperlukan agar satelit mampu melawan daya tarik gravitasi bumi. Segera setelah satelit ini masuk ke luar angkasa, ke atmosfer atas, roket pun lepas dan jatuh. Tapi roket ini sudah memberikan kecepatan dan energi yang diperlukan bagi satelit untuk melanjutkan perjalanannya. Gerakan ini disebut momentum. Satelit ini berada di ketinggian ribuan kilometer dari bumi. Tapi tetap saja, gravitasi menariknya. Momentum dan gaya gravitasi membuat satelit ini terbang dalam lintasan melingkar di sekitar bumi. Lintasan ini disebut orbit. Pada kecepatan ini, satelit sebenarnya bisa bergerak keluar angkasa, tapi kekuatan gravitasi menariknya. Satelit meteorologimu menyeimbangkan dua kekuatan ini, dan menemukan keseimbangan ini lumayan sulit. Makin dekat satelit ke bumi, makin kuat pula efek gravitasinya. Untuk tetap berada di orbit, satelit harus terbang sangat cepat. Ini adalah salah satu contoh satelitmu yang sedang memasuki orbit dalam kecepatan sangat tinggi. Dan kini, kamu bisa melihat salah satu alasan kenapa satelit ini tumbang. Ribuan objek antariksa lainnya terbang melewati satelit dengan kecepatan yang sama. Tabrakan sedikit saja dapat menyebabkan konsekuensi runyam. Saat ini, sekitar 500.000 sampah antariksa terbang mengitari bumi. Bentuknya bisa berupa potongan kecil, seukuran bola tenis, atau yang besar, seukuran gerbong kereta atau bus. Ada juga pecahan kecil satelit. Jika dua bagian pesawat luar angkasa bertabrakan satu sama lain, keduanya berubah menjadi ribuan pecahan kecil. Jumlahnya bisa mencapai 170 juta pecahan. Orbit bumi dipenuhi puing-puing tidak berguna yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar bentuknya kecil, seukuran butir gula, tapi tetap punya dampak merusak yang sama dengan pecahan roket mati yang mengirim satelit ke orbit. Sebagai contoh, setetes cat dapat merusak pesawat luar angkasa jika terbang pada kecepatan 48.000 km per jam. Untuk menghindarinya, para ahli menghitung rute satelit yang mereka luncurkan sejak awal. Mereka juga melapisinya dengan lapisan pelindung kuat dari berbagai logam. Makin banyak puing lain yang terbang mengitari bumi, makin sering juga kecelakaan terjadi. Dan makin banyak kecelakaan, makin banyak pula sampah muncul. Ini adalah lingkaran tanpa akhir. Tapi para ilmuwan mencoba mengembangkan strategi guna membersihkan orbit bumi. Penyebab kecelakaan berikutnya adalah matahari. Bintang kita terus-menerus melepaskan partikel berenergi tinggi. Partikel-partikel ini bertabrakan dengan apa saja yang menghalanginya. Dan saat menabrak satelit, partikel ini dapat mengubah lintasan dan memperlambat momentum satelit. Di lapisan atas atmosfer terdapat perisai, yaitu medan magnet bumi. Satelit terbang di dalam perisai ini. Medan ini memantulkan radiasi matahari agar tidak masuk ke bumi. Tapi ada tempat-tempat di bumi yang perisainya lebih lemah. Dan saat terbang melewati tempat seperti itu, satelit-satelit ini diterpa radiasi besar. Radiasi mematikan navigasi dan operasi stabil di semua sistem. Untungnya, kecelakaan yang disebabkan oleh radiasi matahari jarang terjadi. Alasan lain adalah perubahan di medan gravitasi bumi. Planet kita terus bergerak. Proses internalnya dapat mengubah bentuk bidang gravitasi. Perubahan ini dapat mengganggu jalur terbang satelit di sekitar orbit. Untungnya, masalah akibat gravitasi seperti ini tidak signifikan. Paling parah, masalah ini bisa menyebabkan satelit jatuh setelah beberapa tahun. Dan alasan satelit jatuh paling umum adalah kita yang memutuskannya. Jika satelit tidak bisa lagi mengirimkan data atau sudah usang, spesialis langsung menjatuhkannya.
Alasan umum lainnya adalah kurangnya bahan bakar. Jika kehabisan bahan bakar, satelit tak bisa dikendalikan dan berubah menjadi objek yang terbang tanpa arah. Jadi, para ahli menggunakan bahan bakar yang tersisa untuk memperlambat satelit dan membawanya keluar dari orbit. Ilmuwan merencanakan operasi ini dengan baik. Mereka menghentikan satelit di satu titik agar dapat jatuh di daerah sepi di lautan. Satelit jatuh dan melewati atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Lapisan yang lebih rendah menciptakan tekanan dan gesekan yang kuat pada sampah antariksa ini. Proses-proses ini menghasilkan panas tinggi, satelit terbakar dan hancur berhamburan. Sebagian besarnya hangus. Puing-puing yang tersisa jatuh di tempat-tempat terpencil di bumi. Metode ini dapat dipakai jika satelit terbang dekat dengan bumi. Beberapa objek antariksa berada jauh dari bumi. Medan magnet bumi jauh lebih lemah di sana. Dalam kasus seperti ini, lebih mudah menggunakan bahan bakar yang tersisa untuk keluar dari gaya gravitasi. Satelit pun dikirim untuk mengapung ke angkasa luar. Potongan roket, sisa-sisa logam besar satelit bekas, dan puing-puing lainnya tidak bisa dikendalikan. Semua potongan ini jatuh ke atmosfer bumi dan berubah menjadi abu. Makin kecil objek yang jatuh, makin sedikit peluangnya mencapai tanah. Sampah besar bisa bertahan di atmosfer. Untungnya, objek seperti itu dipantau oleh layanan khusus. Saat satelit tua memasuki orbit bumi, kita sudah tahu sejak awal di mana dia akan mendarat. Dan kalau ada orang yang berada di wilayah itu, mereka akan dievakuasi, tapi ini jarang terjadi. Orang-orang hanya menggunakan sebagian kecil dari seluruh total luas lahan untuk hidup. Lebih dari 70% planet ini tertutup air. Jika atmosfer tidak bisa membakar puing antariksa ini, air akan menghancurkannya. Objek antariksa mungkin jatuh ke laut atau ke daerah-daerah yang sepi penduduk di bumi. Kemungkinan satelit menghantam rumah seseorang sangatlah kecil. Tapi jika itu terjadi, maka menurut hukum, pemilik rumah akan diberi kompensasi sesuai kerusakan. Di negara manapun kita tinggal, perusahaan yang membangun satelit yang bersangkutan akan bertanggung jawab. Perusahaan ini berkewajiban membayar semua kerugian. Sampah antariksa yang jatuh punya lokasi favorit. Tempat ini bahkan disebut kuburan satelit. Point Nemo adalah tempat spesial di samudera dunia yang paling jauh dari dataran manapun di bumi. Tempat itu sangat sulit dijangkau dan keluar dari sana juga sama sulitnya. Kalau kamu terdampar di tempat ini, kamu perlu berlayar lebih dari 1.600 km untuk sampai ke pulau terdekat. Selain itu, jarak tempat ini ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS lebih pendek dibanding daratan terdekat. Kalau kamu berada di kapal di Point Nemo tanpa bahan bakar dan radio, kamu perlu memikirkan sinyal apa yang harus dikirim ke langit. Astronaut di ISS mungkin melihatmu dan memberitahu lokasimu ke penjaga pantai. Hampir tidak ada kapal yang berlayar di sini. Oleh karena itu, semua perusahaan membuang satelit mereka di sini. Gelombang ledakan, kekuatan tabrakan sampah antariksa akan larut di lautan tak berujung. Dasar tempat ini diselimuti oleh puing antariksa. Satelit yang jatuh tidak membahayakan makhluk laut. Point Nemo adalah salah satu tempat paling tidak berpenghuni di dunia. Air dingin yang kaya nutrisi tidak sampai ke sini. Hampir tidak ada angin yang membawa banyak zat organik menuju laut. Sederhananya, tidak ada makanan yang cukup untuk menjadi tempat berkembangnya suatu ekosistem besar. Saat ini, satelit terus berjatuhan di Point Nemo dan perlahan tenggelam ke dasar laut. Cukup sekian pembahasan dari Kepoin dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.